Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki adalah salah satu dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Dalam Islam, rezeki dianggap sebagai pemberian darinya, dan setiap individu diberi bagian yang telah ditentukan. Namun, terkadang kita merasa rezeki kita terhambat dan hidup kita dipenuhi dengan hutang yang menumpuk. Berikut adalah 13 penyebab utama mengapa rezeki seret dan hutang terus bertambah menurut perspektif Islam. 1. Kurangnya takwa. Takwa merupakan salah satu konsep sentral dalam Islam yang mencakup kesadaran, ketakwaan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya takwa dapat menjadi penyebab utama terhambatnya aliran rezeki seseorang. Dalam konteks ini, takwa mencakup berbagai aspek, termasuk ketaatan terhadap ajaran agama, kesadaran moral, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Ketika seseorang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal-hal kecil maupun besar, hubungan spiritualnya dengan Sang Pencipta menjadi terganggu. Hal ini bisa mencakup ketidakpatuhan terhadap perintahnya seperti menjaga sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan lain sebagainya. Ketika seseorang tidak konsisten dalam menjalankan kewajiban agama, ia bisa kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Ketidaktaatan ini bisa berujung pada penyimpangan moral, seperti perilaku korupsi, penipuan, atau perlakuan tidak adil terhadap sesama. Dalam Islam, melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dianggap maksiat, yang dapat menghambat aliran rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji memberikan rezeki yang berlimpah kepada hambanya yang taat dan bertakwa. 2. Tidak bersyukur. Bersyukur adalah sikap yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sikap bersyukur mengandung pengakuan atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Ketika seseorang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia secara tidak langsung menunjukkan sikap ketidakpuasan terhadap takdirnya. Ini bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan atau mengurangi rezeki yang seharusnya diberikan. Ketika seseorang tidak mampu menghargai apa yang telah diberikan, maka tidak akan ada keberkahan yang mengalir dalam hidupnya. Bersyukur juga berarti menerima segala keadaan dengan lapang dada, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Dengan bersyukur, seseorang dapat melihat bahwa setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah di baliknya. Ketika seseorang tidak bersyukur, ia cenderung terfokus pada hal-hal yang tidak ia miliki, yang bisa membuatnya mengalami kegelisahan dan kecemasan yang berlebihan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan mental dan spiritualnya, yang pada akhirnya mempengaruhi aliran rezeki dalam hidupnya. 3. Mengabaikan kewajiban keagamaan. Dalam Islam, ada kewajiban-kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Kewajiban-kewajiban ini termasuk dalam 5 pilar Islam, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Mengabaikan kewajiban-kewajiban ini dapat memiliki dampak serius terhadap aliran rezeki seseorang. Sholat, sebagai contoh, adalah kewajiban yang paling mendasar dalam Islam dan menjadi tiang utama dalam hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan sholat dengan benar dan tepat waktu adalah wujud ketaatan kepadanya. Ketika seseorang tidak memperhatikan sholat atau bahkan meninggalkannya sama sekali, ia kehilangan tonggak utama dalam kehidupan spiritualnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi aliran berkah dan rezeki. Demikian pula,
zakat adalah kewajiban bagi mereka yang mampu, yang memerlukan pemberian sebagian harta untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mengabaikan kewajiban zakat dapat menyebabkan penumpukan harta yang tidak berkah dan menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan rezeki yang lancar. 4. Bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu penyebab utama terhambatnya rezeki menurut ajaran Islam. Maksiat bisa berarti melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini mencakup berbagai perbuatan, mulai dari kecurangan, kezaliman, hingga perilaku yang melanggar norma moral. Ketika seseorang terjerumus dalam maksiat, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terganggu. Maksiat memisahkan manusia dari sumber keberkahan dan memberikan jarak antara hamba dan Sang Pencipta. Sebagai konsekuensinya, aliran rezeki menjadi terhambat karena ketidakpatuhan yang dilakukan. Dalam Islam, dijelaskan bahwa taubat adalah langkah pertama untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertaubat dan memperbaiki diri, seseorang dapat memperbaiki aliran rezeki dalam hidupnya. Taubat yang ikhlas akan mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membuka pintu-pintu rezeki yang sempit. 5. Ketidakjujuran dalam urusan bisnis. Ketidakjujuran dalam urusan bisnis dapat menjadi penyebab utama terhambatnya aliran rezeki seseorang. Bisnis yang tidak dilakukan dengan integritas dan kejujuran cenderung memicu kerugian jangka panjang. Tindakan seperti penipuan, manipulasi, atau pelanggaran etika bisnis lainnya tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan tidak berkelanjutan untuk bisnis itu sendiri. Dalam jangka panjang, reputasi yang buruk dalam bisnis dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, serta mempengaruhi aliran pendapatan secara keseluruhan. 6. Boros dan sia-sia dalam pengeluaran. Keborosan dan pengeluaran yang tidak terencana dapat mengakibatkan kesulitan finansial dan hutang yang menumpuk. Pengeluaran yang tidak bijaksana, seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau membiarkan uang terbuang sia-sia dalam gaya hidup yang mewah, dapat menguras sumber daya finansial seseorang dengan cepat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membuka pintu bagi hutang yang terus bertambah. Dalam mengelola keuangan, penting untuk memiliki perencanaan yang matang, mengutamakan kebutuhan yang penting, dan menghindari pemborosan untuk memastikan aliran rezeki tetap berkelanjutan. 7. Tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan finansial seringkali disebabkan oleh kurangnya usaha dan dedikasi yang diperlukan. Dalam Islam, usaha keras dan kerja keras sangat dianjurkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik. Ketika seseorang tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah, rezeki menjadi terhambat. Ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan finansial bisa disebabkan oleh kurangnya perencanaan, kurangnya motivasi, atau rasa malas yang menghalangi seseorang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Dalam Islam, usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan berkah dan keberhasilan dalam mencari rezeki. 8. Menunda-nunda tindakan. Prokrastinasi atau menunda-nunda tindakan juga dapat menjadi penyebab utama terhambatnya aliran rezeki seseorang. Ketika seseorang terlalu sering menunda-nunda tindakan atau menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dilakukan, hal ini dapat menghambat kemajuan dan pertumbuhan dalam mencari nafkah. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Menunda-nunda tindakan seringkali disebabkan oleh rasa malas, kurangnya motivasi, atau ketakutan terhadap kegagalan. Namun, dalam Islam, menunda-nunda tindakan dianggap sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan dapat menghambat aliran rezeki yang berkah. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mengembangkan kebiasaan untuk bertindak dengan cepat dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan finansialnya. 9. Mengabaikan kesehatan. Kesehatan yang buruk dapat menjadi penyebab utama terhambatnya aliran rezeki seseorang.
Ketika seseorang mengabaikan kesehatannya, ia rentan terhadap berbagai masalah fisik dan mental yang dapat mengganggu produktivitas dan kualitas kerja. Misalnya, kondisi kesehatan yang buruk dapat menyebabkan absensi yang sering dari pekerjaan, biaya perawatan medis yang tinggi, dan keterbatasan fisik yang menghalangi kemampuan untuk bekerja dengan baik. Akibatnya, aliran rezeki bisa terhambat karena kurangnya penghasilan atau peningkatan pengeluaran untuk biaya kesehatan. 10. Tidak memanfaatkan ilmu dengan baik. Ilmu yang dimiliki seseorang tidak akan memberikan manfaat jika tidak diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan namun tidak mampu memanfaatkannya secara efektif, peluang untuk mencapai kesuksesan dan mendapatkan rezeki yang berlimpah bisa terlewatkan. Misalnya, seseorang mungkin memiliki pendidikan tinggi atau keahlian yang sangat baik namun tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilannya dalam dunia kerja atau bisnis dengan baik. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau meningkatkan pendapatan, sehingga aliran rezeki menjadi terhambat. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk tidak hanya mengumpulkan ilmu, tetapi juga belajar bagaimana memanfaatkannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan finansial. 11. Tidak bersosialisasi dengan baik. Hubungan sosial yang buruk atau tidak sehat dapat menjadi penyebab utama terhambatnya aliran rezeki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali bergantung pada jaringan hubungan sosial untuk mendapatkan peluang pekerjaan, bisnis, atau dukungan finansial. Ketika seseorang tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain atau memilih untuk berteman dengan orang-orang yang tidak positif, hal ini dapat menghalangi akses ke peluang-peluang baru atau dukungan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan atau mengatasi masalah keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan membangun jaringan sosial yang sehat dan positif. 12. Tidak berusaha untuk berinfak dan bersedekah. Bersedekah dan berinfak adalah salah satu prinsip penting dalam Islam dan banyak agama lainnya. Ketika seseorang tidak aktif dalam memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, hal ini dapat menghambat aliran rezeki karena ketidakseimbangan dalam siklus pemberian dan penerimaan. Dalam banyak kasus, memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain dapat membuka pintu rezeki yang lebih besar dan memberikan berkah yang melimpah. Selain itu, bersedekah dan berinfak juga membantu mengurangi rasa keserakahan dan kekikiran dalam diri seseorang, yang dapat menghalangi aliran rezeki yang berlimpah. 13. Ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan juga dapat menjadi penyebab terhambatnya aliran rezeki seseorang. Ketika seseorang terlalu khawatir tentang masalah keuangan atau ketidakpastian di masa depan, hal ini dapat mengganggu pikiran dan emosi, serta menghambat kemampuan untuk fokus dan berpikir positif. Akibatnya, seseorang mungkin kehilangan peluang untuk mengambil risiko yang dapat menghasilkan pendapatan lebih besar atau mengatasi masalah keuangan dengan cara yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengelola ketakutan dan kekhawatiran dengan bijaksana, dan tetap percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rezeki yang cukup akan datang pada waktunya yang tepat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, rezeki tidak hanya berupa harta, tapi juga termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan ketentraman jiwa. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, dan menghindari larangannya adalah kunci utama untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah dan terhindar dari hutang yang menumpuk. Dengan berusaha keras, bersyukur, dan tetap taat kepadanya, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki akan mengalir lancar dan hutang pun akan terlunasi dengan berkahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.